Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bu Guru semua? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian berlibur panjang, kini saatnya kita bertemu lagi dengan Ibu Ai Suhartati dalam pembelajaran tematik. Materi kali ini kita akan belajar tentang pecahan pada muatan pelajaran matematika. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajarannya adalah satu, siswa dapat menuliskan bentuk pecahan sesuai gambar. Yang kedua, siswa dapat menggambar nilai pecahan yang sesuai. Yang ketiga adalah siswa dapat menunjukkan pecahan senilai berdasarkan gambar. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran matematika, kalian siapkan dulu buku tematik, tema cuaca, buku 3E. Siapkan juga pensilnya karena Bu Guru akan menerangkan dan membahas berdasarkan materi yang ada di dalam buku tematik 3E. Persiapkan dulu ya sebelum melanjutkan pembelajarannya. Nah, sekarang silahkan kalian siapkan buku tematiknya, buka halaman 5. Perhatikan gambar semangka yang ada di bagian bawah. Oke, sudah siap? Iya, sebenarnya pembelajaran pecahan ini sudah kalian dapatkan waktu semester 1 di buku 3B. Bu Ai juga sudah menerangkan tentang pecahan. Nah, sekarang kita mengulang kembali, semoga kalian lebih mudah memahaminya ya. Jadi Bu Guru kali ini akan menerangkan dari apa yang ada di dalam buku paket. Sekalian kalian juga mengisi latihan soal bersama-sama dipandu oleh Bu Guru dan kalian siapkan pensilnya. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar semangka. Gambar semangka tersebut awalnya adalah satu buah semangka. Semangka yang utuh tersebut dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Perhatikan besarnya dipotong menjadi dua, sama ya. Nah, satu dibagi dua, jadi masing-masing adalah 1/2 bagian. Jadi satu buah semangka dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Satu potongannya menjadi 1/2 bagian atau disebut juga dengan setengah. Kalian perhatikan lagi, yang setengah bagian itu dibagi lagi menjadi dua, jadi masing-masing 1/4. Kenapa 1/4? Karena awalnya satu buah semangka utuh dipotong menjadi dua. Kalau dipotong menjadi dua, jadi masing-masing 1/2. 1 dibagi 2, jadi 1/2. Nah, kalau 1 dibagi 4, lihat semangka yang paling bawah potongannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 bagian yang sama besar. Setiap potongannya sama besar. Jadi satu buah semangka dibagi 4, jadi 1/4. Jadi masing-masing semangka itu adalah 1/4 bagian. Nah, bilangan 1 garis 2 di bawahnya itu dibacanya 1/2 atau disebut juga dengan setengah. Nah, kalau bilangan 1 garis 4, di atasnya angka 1, terus garis itu bagi atau kita sebut per. 1 dibagi 4 dibacanya jadi 1/4 atau 1/4. Nah, anak-anakku sekalian, pada pecahan 1/2, angka 1 itu merupakan pembilang. Dan angka 2 merupakan penyebut. Jadi yang di atas disebut
pembilang. Sedangkan yang di bawah adalah penyebut. Kita coba latihan soalnya. Silakan dibuka halaman 8. Kita kerjakan yang soal matematikanya saja. Perhatikan nomor 3 bagian A. Ibu memotong apel menjadi 4 bagian sama besar. Nina makan sepotong apel. Perhatikan gambarnya. Satu buah apel yang sudah dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Kalau Nina memakan satu buah apel, berarti apel yang dimakan sama Nina adalah 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Jadi Nina makan segimana? 1/4. Silakan ditulis di sampingnya. 1/4. Nomor B. Nina memiliki seloyang kue. Kue tersebut dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Ia ingin memberikan kue tersebut kepada 10 temannya. Berapa kue yang diterima setiap teman Nina? Jadi satu teman Nina masing-masing mendapatkan kue segimana? Nah, satu buah kue dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Kalau diambil satu berarti 1 dari 10 bagian. 1/10. Jadi jawabannya adalah 1/10. Masing-masing teman Nina mendapatkan 1/10. Nah, karena kuenya dipotong menjadi 10, kalau dibagi ke 10 orang, maka masing-masing mendapat 1/10 dan habis ya. Ya, karena kuenya dibagi 10 potong, dibagikan kepada 10 orang. Lanjut, latihan soal yang ada di halaman 16. Kalau sekarang latihan soal yang ada di halaman 16 itu kalian membuat gambar dari pecahan yang sudah ditentukan. Nomor 1. Bagilah gambar berikut sehingga setiap bagiannya menunjukkan pecahan yang diminta. Bagilah gambar dengan membuat garis putus-putus. Boleh juga tidak putus-putus, pokoknya dibuat garis pada setiap gambar tersebut dengan ukuran yang sama sesuai dengan pecahan yang ditentukan. Ukuran sama, bentuknya juga harus sama. Nah, silakan kalian boleh menggunakan penggaris. Siapkan dulu penggarisnya. Yang bagian A, satu buah kue dipotong menjadi berapa? Lihat pecahannya berapa di bawah? 1/8. Berarti satu kue silakan kalian dipotong jadi 8 dengan potongan yang sama besar. Yang B, satu buah pizza silakan kalian potong menjadi berapa? Lihat pecahannya di bawah. Iya, 1/6. Itu tandanya 1 dibagi 6. Kalian potong menjadi 6 bagian sama besar. Nah, kalau yang gambar kotak itu kalian potong menjadi 12. Satu kotak dipotong menjadi 12, tapi ukuran dan bentuknya harus sama, ya. Setiap bagiannya sama sehingga satu kotak itu jadi 12 potongan yang sama besar, ya. Lanjut ke halaman 23. Kita di halaman 23 ini akan belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang berbeda tetapi nilainya sama. Contoh, di halaman 23 ada yang bagian atas ya, ada gambar balok itu ya yang dipotong-potong. Nah, itu anggap sebuah kue. Yang satu adalah kue punya Ibu Nina, yang sebelah kanan adalah kue punya Ibu Toni. Kue punya Ibu Nina dan kue punya Ibu Toni ukurannya, besarnya sama. Yang membedakan apanya? Coba perhatikan. Oke, yang membedakan adalah jumlah potongannya. Kalau kue Ibu Nina, satu kue itu dipotong menjadi 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 bagian sama besar. Sedangkan kue punya Ibu Toni besarnya sama dengan Ibu Nina. Tapi
dipotongnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Jadi kue Ibu Nina itu adalah 1/4. Kue Ibu Noni adalah 1/6. 1/4 kue Ibu Noni, satu kue dibagi 6 jadi 1/6. Nah, perhatikan. Ada gambar yang dilingkari di bawahnya. Di bawah kue Ibu Nina dan di bawah kue Ibu Toni. Perhatikan potongan kue yang dilingkari sebanyak 2/4. 2/4 itu kue yang ada di bawah kue Ibu Nina ya. Ada 2 potong kue dari 4 potong kue. Jadi 2/4 bagian kue milik Ibu Nina sama besarnya dengan 3 bagian, 3 potong kue dari 6 potong kue milik Ibu Toni. Jadi kalau kue Ibu Nina mah 2 potong teh besarnya lihat diperhatikan di halaman 23. Besarnya segitu ya. Nah, kue Ibu Toni mah besarnya sama dengan 2 potong kue Ibu Nina. Tuh, kalau kue Ibu Toni mah harus 3 potong. Jadi kue milik Ibu Nina sama besar dengan kue milik Ibu Toni. 2/4 sama dengan 3/6. Jadi 2/4 bagian kue milik Ibu Nina sama besar dengan kue milik Ibu Toni yang jumlahnya 3/6 bagian. Artinya pecahan 2/4 dan 3/6 bernilai sama. Pecahan-pecahan yang bernilai sama itu disebut pecahan senilai. Hal tersebut ditandai dengan bagian gambar yang luasnya sama, besarnya sama ya. Walaupun jumlah potongannya berbeda, tapi besarnya sama. Jadi 2/4 sama dengan 3/6. Sekarang perhatikan latihannya ada di bagian bawah. Nah, ada 2 buah pizza. Yang satu pizzanya sama ya, 2 buah pizza dengan bentuk dan ukuran yang sama. Kalau yang satu dipotong jadi 4, kalau pizza yang kedua dipotong menjadi 8. Kalau yang dipotong jadi 4, ambil 1 bagian dari 4 bagian jadi 1/4. Silakan tulis 1/4. Kalau yang dipotong jadi 8, diambil 2 pizza ya. Jadi 2/8. Tapi kalian lihat ukuran pizza yang diambil yang 1/4 dengan 2/8 besarnya kalau digabungkan itu sama. Jadi 1/4 sama dengan 2/8 atau 1/4 senilai dengan 2/8. Lanjut gambar di sampingnya. Anggap itu coklat ya. 1 buah coklat dibagi menjadi 8 potong. Yang di sampingnya 1 buah coklat dibagi menjadi 12 potong. Nah, coklat yang pertama diambil 2 dari 8, jadi 2/8. Kalau coklat yang di sampingnya diambilnya 3 dari 12, jadi 3/12. Silahkan diisi. Yang pertama 2/8, yang kedua 3/12. Kalian perhatikan gambar yang dilingkarinya yang 2/8. Sudah? Oke, perhatikan juga yang di sampingnya gambar 3/12. Apakah bentuknya sama atau berbeda? Iya, sama ya. 2/8 sama dengan 3/12. Jadi 2/8 senilai dengan 3/12. Itu mengenai pecahan senilai. Jadi untuk menentukan pecahan berapa saja yang senilai, berapa dengan berapa, kalian untuk lebih memudahkan, kalian coba buatkan gambarnya, itu akan lebih memudahkan kalian. Kalian boleh untuk lebih memahami lagi buka halaman 27. Di situ ada
kertas milik Nina dan kertas milik Lani. Sudah? Oke. Kertas milik Nina dan kertas milik Nani itu besarnya ukurannya sama. Bedanya apa? Bedanya adalah potongannya. Kalau kertas milik Nina dipotong menjadi 2. Kertas milik Lani dipotong menjadi 4 bagian. Nah, lihat warna yang diberi warna kuning. Punya Nina dibagi 2, diberi warna kuning 1 bagiannya. Ya, jadi 1/2. Kertas milik Lani dibagi 4 yang diwarnai 2 bagiannya. Yang harus kalian perhatikan adalah gambar warna kuningnya yang milik Nina dan milik Lani. Apakah itu ukurannya sama? Iya, sama. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Jadi 1/2 bagian senilai dengan 2/4 bagian. Ya, coba perhatikan latihan soal di bawahnya. Nah, silakan kalian tentukan nilai pecahan pada bagian kertas yang diwarnai di bawah ini. Nah, yang pertama, kertasnya itu sama ya dengan kertas yang kedua ukurannya. Bedanya apa? Kalau yang pertama dibagi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 8 bagian. Kalau yang kedua dibagi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dibagi 24 bagian. Kalau gambar yang pertama dibagi 8, yang diwarnainya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 bagian dari 8 bagian yang sama besar. Jadi 4/8. Kalau yang di samping kanannya berapa yang diwarnainya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dari 24. Jadi 12/24. Sama tidak ukurannya? Sama. Yang 4/8 dengan 12/4 sama ukurannya. Jadi 4/8 senilai dengan 12/24. Sampai di situ kalian paham? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Nanti juga di subtema 2 kita akan lebih mendalami tentang pecahan. Semoga pembelajaran pecahan hari ini kalian bisa paham. Kalau ada yang belum kalian mengerti, kalian bisa langsung japri ke Bu Guru ya. Nanti Bu Guru jelaskan lagi bagi yang belum mengerti. Nah, kalian boleh juga mencoba latihannya yang ada di halaman 28. Ya, gampang, cuma ada 2 soal, nomor 1 dan nomor 2. Tapi itu buat latihan kalian di rumah. Kalau tugas matematika tentang pecahan yang harus dikumpulkan ke Bu Guru, nanti Bu Guru akan kasih soalnya secara terpisah ya. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini sampai habis, baru nanti Bu Guru kasih soalnya. Dan nanti kalian kerjakan di kertas, boleh di buku tulis, di mana saja, yang penting kalian enak untuk mengerjakannya. Lalu nanti kalian fotokan, dikirim ke ibu gurunya masing-masing ya. Tapi soalnya nanti Bu Guru kirim setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang pecahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran tematik muatan pelajaran matematika kali ini sudah selesai. Semoga kalian semua bisa mendapatkan pembelajaran, bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan, dan kalian tetap semangat dan juga tidak lupa selalu sehat ya. Sampai di sini, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.